Video ini dipersembahkan oleh Haramain, minyak terapi plus ruqyah. Maka sadari bahwa kita ini perlu untuk mempersiapkan sesuatu. Karena Allah menilai dari persiapannya. Maka apa 3 persiapan yang perlu kita miliki sebelum memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat muslimin? Ada 3. Persiapan-persiapan ini begitu amat penting. Jangan sampai kita lalai di dalamnya. Karena bulan suci Ramadan itu bukan hanya sekedar bulan untuk latihan, tidak. Tapi di sana itu bulan yang dimana kita tinggal berlomba. Orang kalau berlomba itu sudah pernah latihan sebelumnya. Jangan jadikan bulan suci Ramadan hanya untuk latihan. The month of training. The month of training itu 11 bulan sebelumnya. Kita mungkin berpuasa sunnah. Kita mungkin mulai rajin bersedekah rutin setiap Jumat. Kita mungkin mulai berlatih dengan segala amal-amal kebaikan. Nanti di bulan suci Ramadan berlomba gaspol. Maka 3 persiapan ini perlu kita miliki. Apa saja itu masyarakat muslimin? Yang pertama adalah luruskan niat, bulatkan tekad. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat ini selalu menjadi bab pertama di setiap kita para ulama terdahulu. Selalu mencantumkan ayat dan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya segala sesuatu tergantung daripada niat. Maka luruskan niat kita. Niatnya untuk apa? Niatnya karena Allah. Mungkin anak kecil tidak apa-apa. Niatnya mungkin karena kita kasih iming-iming hadiah sepeda kalau dia bisa kerjakan. Tergantung umurnya. Kalau usia 7 tahun sudah bisa dilatih untuk berpuasa. Di bawah 7 tahun ya setengah hari lah. Kalau dia bisa tuntaskan berapa hari dalam bulan Ramadan bisa kita kasih dia. Itu tidak ada masalah. Karena niat itu memang perlu dilatih. Tidak bisa langsung niat lillahi ta'ala langsung. Kita dulu pasti diiming-imingi. By proses. Maka kita sekarang ini sudah melewati tahun demi tahun bulan suci Ramadan. Kita sudah diberikan hadiah begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa iya niat kita belum lurus pada saat kita menghadapi bulan suci Ramadan tahun ini? Maka perbaiki niat kita, bulatkan tekad kita. Jangan sampai kita main-main lagi. 10 hari pertama saja saya rajin ke masjid. Setelah itu santai-santai. Itu sudah tidak lurus niat itu. Apalagi kita ini perantau semua rata-rata. Kita semua orang yang hijrah dari daerah ke sini. Apalagi kalau 10 hari terakhir itu sudah dipermainkan. Kenapa? Ya kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini manfaatnya memang untuk kaum muslimin, tapi faktanya ternyata kaum non muslimin itu merasakan manfaatnya juga. Kenapa 10 hari terakhir itu sales, diskon semakin meningkat, mau mengalahkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Apalagi ada yang namanya sebuah malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Dan banyak orang lalai di sini. Semakin dia gas pergi ke mall, semakin dia gas pergi ke tempat-tempat belanja. Padahal seharusnya disitulah Rasulullah itu mengikatkan tali pinggangnya hanya untuk mempersiapkan 10 malam terakhir. Karena biasanya kita ini biasa gagal di akhir-akhir. Padahal Rasulullah bilang, innamal a'malu bil khawatim. Kalau di awal niatnya innamal a'malu binniyat. Ini juga kata Rasulullah nih, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh segala sesuatu perbuatan itu tergantung yang akhir. Tergantung yang akhir. Di bulan suci Ramadan yang paling menentukan itu yang akhir, 10 malam terakhir masyarakat muslimin. Makanya gaspolnya itu di akhir-akhir. Tapi karena kita ini perantau pasti tahu diri, ya saya harus pulang kampung sebelum selesai Ramadan. Ya kita sudah mempersiapkan diri belanja untuk bawa untuk orang tua di kampung, bawa sesuatu dan sebagainya. Minimal casing HP yang baru diganti, ya walaupun HP-nya tidak diganti. Ya kita mungkin
dari sekarang. Belanjanya dari sekarang. Supaya nanti tidak terganggu dengan diskon yang terkutuk. Naudzubillah. Maka masyarakat muslimin, ini persiapan pertama, niat harus kita luruskan. Persiapkan tekad kita, karena ini panjang 30 hari atau 29 hari masyarakat muslimin. Lalu setelah persiapan pertama, tentu apalagi persiapan berikutnya? Persiapan berikutnya adalah persiapan yang kedua. Tolong kita ingatkan diri kita, ingatkan istri kita, ingatkan orang tua kita, ingatkan orang-orang di rumah, orang-orang terdekat kita, hutang-hutang mereka. Hutang apa itu? Hutang puasa tentunya. Karena jangan sampai masih ada puasa-puasa yang belum terbayar, baik itu diri kita maupun keluarga kita, istri kita di rumah. Perlu kita ingatkan, jangan sampai terus bertambah, jangan sampai bertambah lagi, karena istri pasti normalnya ada masa di mana dia akan mendapati puasanya tidak sempurna. Kecuali mungkin yang sudah sepuh, pasti sudah bisa penuh. Tapi dengan istri kita yang misalnya dia masih muda, usianya di bawah masih 50 tahun, 40 tahun, tentu itu masih menghadapi tantangannya datang bulan. Maka kita perlu ingatkan supaya segera membayar hutang puasanya sebelumnya. Ini masih ada waktu. Jangan sampai lupa, kita ini sebagai pemimpin masyarakat muslimin. Anda, kita laki-laki, qawwamu 'alan nisa. Jangan biarkan istri sadar sendiri. Tidak bisa, kita yang harus berusaha mengingatkan. Istri mungkin capek mengurus anak, istri mungkin capek mengurus rumah, tapi tetap ingatkan atas kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak main-main. Mungkin kita wajib memberikan nafkah, tapi ingat ada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala atas istri kita. Istri kita di pintu surganya amat-amat sangat luar biasa mudahnya. Dia rajin sholat, berpuasa, dan taat kepada suami. Ini aja. Maka ingatkan terus agar istri kita melunasi hutang-hutang puasanya. Selain hutang itu, tentu ada yang namanya juga hutang. Yang ini perlu kita pikirkan baik-baik. Hutang panci, pay letter, dan hutang-hutang yang lain. Dan ini biasanya istri-istri kita ini lupa. Ingatkan, sayang, berapa hutangmu bulan-bulan ini. Ini harus diingatkan. Karena kita tidak pernah tahu, jangan sampai kita meninggal dunia dan ini akan ditagih nanti oleh si pemberi piutang. Dan ketika di padang mahsyar, ketika kita dihisab, kita tidak akan masuk ke dalam surga sampai semuanya tuntas. Hutang apapun itu, termasuk hutang yang dimana kita pernah zalim kepada sesama, zalim kepada tetangga, zalim kepada teman, zalim kepada bawahan, zalim kepada atasan, siapapun mereka. Maka hutang itu tidak bisa dengan cukup istighfar, astagfirullah, tidak bisa, tidak cukup. Tidak cukup dengan istighfar. Istighfar itu yang pertama, tetapi yang kedua adalah minta maaf. Dan ini tidak bisa diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diwakilkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tiba-tiba, ya Allah, semoga hatinya mau memaafkanku. Itu boleh, tetapi tidak bisa diwakilkan dengan cara begitu. Kita datangi langsung atau chat. Apalagi kalau kita yang duluan blokir WA-nya. Buka blokirnya, chat dia, minta maaf. Karena sebelum masuki bulan suci Ramadan, jangan menunggu 1 Syawal pas Lebaran baru minta maaf, baru kita maaf-maafan. Tidak berlaku itu. Yang seharusnya yang benar adalah kita minta maaf sebelum masuki bulan suci Ramadan, bukan setelah bulan suci Ramadan. Ini kepada sesama, apalagi kepada kedua orang tua. Ini tidak main-main. Kedua orang tua kita adalah orang yang paling pertama yang perlu kita harus datangi, minta maaf. Apalagi jauh di sana, mending dari sekarang kita pulang kampung dulu, baru pas balik ke Makassar, barulah kita menjalani puasa dengan tenang. Datangi orang tua kita, apalagi mereka jauh di kampung. Apalagi kalau cuma sesatu kota, apalagi satu rumah, ya Allah. Kenapa kita tidak memulai itu? Karena memasuki bulan suci Ramadan itu hati harus betul-betul bersih supaya apa, tidak ada gangguan-gangguan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita selama bulan suci Ramadan. Lalu
persiapan yang ketiga, masyarakat muslimin. Persiapan terakhir ini amat penting. Apa saja itu? Yang ketiga adalah persiapan 2F. 2F. F yang pertama adalah persiapan fisik. F yang kedua adalah persiapan finansial. Ini tidak main-main, ini perlu. Bahwa ternyata di bulan suci Ramadan ini fisik dan finansial itu selalu melekat, tidak bisa. Karena orang berpuasa memang itu selalu melekat dengan orang-orang yang mampu, orang-orang yang sehat. Apalagi kita tahu bahwa di bulan suci Ramadan orang berlomba-lomba sedekah, berlomba-lomba memberi makan. Ada fakta, boleh kita survei tersendiri di lingkungan kita. Petugas kebersihan tanya yang biasa ambil sampah pakai motor sampah, dan kita tanyakan kepada petugas kebersihan. Saya pernah survei. Ternyata masuknya bulan suci Ramadan itu 2 kali lipat sampah lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Naudzubillah. Ini bisa jadi kacamata positif, bisa jadi kacamata negatif. Jangan sampai kita ini pada saat menjelang menjelang pas buka puasa, kita ini gaspol semua belanja, ternyata banyak yang mubadzir. Baru lupa Tommy disedekahkan kepada tetangga, lupa Tommy ajak siapa berapa orang yang datang ke rumah. Mungkin kita tidak bisa kasih makan semua tetangga, tapi minimal kita bisa bawakan. Kalau ternyata berlebihan yang kita belanja, ini yang biasa nih, sampai di kulkas itu tidak habis, basi. Ini kita jadikan introspeksi, persiapan fisik dan finansial. Kita jangan sampai boros. Ternyata mubadzir, boleh boros dalam sedekah, tetapi pastikan betul-betul tersalurkan. Belum lagi zakat akan mendatangi kita, dan zakat ini penentu diterimanya puasa kita, zakat fitrah. Apalagi kita ini orang-orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan profesi yang amat mulia. Apa sebagai pengusaha, apa sebagai pegawai negeri, Allah Subhanahu wa taala memerlukan kita untuk selalu berbagi pada sesama lewat zakat harta kita. Pengusaha-pengusaha mungkin itu sangat sering sekali mengumpulkan hartanya sampai melebihi haul dan hisab. Ya, nisabnya itu sampai di atas 85 gram. Itu berdasarkan emas. Jadi harga sekarang itu emas sudah 1 juta rupiah per gramnya. Jadi minimal berapa yang harus dia zakati? Dia harus keluarkan 2.125.000 rupiah. Ini berdasarkan kurs hari ini. Itu paling minimal dari 85 gram yang dia simpan. Jadi 2,5%. Jadi kalau pengusaha-pengusaha, ya, orang-orang yang punya harta di atas 85 gram emas atau 85 juta rupiah tabungan tak, dan cukup nih 1 tahun dan tidak keluarkan, dia hati-hati, itu bisa saja menjadi bahan bakar neraka. Dan puasa kita, untungnya puasa kita hanya ditentukan dengan zakat fitrah, tapi harta kita akan ditolak semua sedekah kita gara-gara kita lupa keluarkan zakat mal. Ini perlu sekali. Kita sudah berlomba-lomba bayar sedekah, kita sudah memberi sedekah, kasih buka puasa di bulan suci Ramadan, malah kita lupa bayar zakat mal. Padahal zakat itu lebih wajib daripada sedekah. Dan keluarkanlah zakat ketika sudah pas 1 tahun. Jadi kalau kita tabungannya di bawah 85 juta, Ustaz, tenang, pakai dasar dirham, perak. Karena perak juga ada hukumnya kita keluarkan. Ini untuk mereka-mereka yang di bawah orang-orang kaya, orang-orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada tabungannya kurang lebih 595 gram perak. Dan sekarang harganya itu 16.000 rupiah per gram. Artinya yang kita perlu keluarkan berapa? 1/40 atau 2,5 gramnya itu nilainya cuma 238.000. Kali mikir 595.000 kali 16.000 rupiah, kurang lebih 9 jutaan, hampir 10 juta. Jadi kalau ada tabungan sudah 9 juta ke atas, hitung-hitung memang mikir siap-siap ini bayar juga zakat mal. Dan itu sudah 1 tahun kita tabung-tabung, tidak pernah kita ganggu. Maka siap-siap untuk keluarkan, karena paling bagus itu kita keluarkan memang di bulan suci Ramadan, karena dilipat gandakan 10 kali lipat minimal. Tabarakallah. Maka berlomba-lomba di bulan suci Ramadan ini kita melakukan segala amal kebaikan. Apalagi kalau kita punya harta 1 miliar. Berapa kira-kira 1 miliar? Kali 2,5%. Berarti 25 juta rupiah. Bagaimana kalau hartanya 165 miliar? Jangan dihitung, karena belum uang tak cukup sampai di situ. Masyarakat muslimin, itulah 3 persiapan yang perlu kita miliki. Semoga kita semua disampaikan diri kita, keluarga kita memasuki bulan suci Ramadan. Amin. Maka mari kita memperbanyak doa. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan.
Allahumma ballighna Ramadan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.